Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya. Salam sehat, salam semangat. Nah, di video kali ini pembahasan saya mengenai smartphone. Makanya di depan saya ini banyak smartphone. Sedikit informasi buat teman-teman yang ingin membeli handphone second, baik secara COD ataupun secara datang ke toko. Nah, ada baiknya menyimak video-video dari saya agar teman-teman dapat menambah wawasan ketika ingin membeli smartphone agar tidak tertipu. Adapun beberapa poin yang harus teman-teman ingat dan teman-teman perhatikan pada saat ingin membeli handphone. Baik, mari disimak videonya. Nah, jadi di depan saya ini ada beberapa smartphone. Salah satunya sebagai contoh saya ambil ini Vivo Y12s. Untuk saya cek apakah handphone ini masih layak dibeli. Sebelumnya yang diperhatikan yaitu dari eksternal dulu, dari tampilannya, dari kondisi fisik layar apakah masih mulus. Terus yang perlu diperhatikan yaitu LCD-nya. Cara ngecek LCD-nya original, kita bisa lihat juga kalau LCD yang sudah pernah diganti atau yang tidak original itu biasanya di celah-celahnya ini itu ada kayak lem gitu ya, kalau dia udah pernah diganti LCD-nya. Nah, untuk tampilannya kalau bisa cari handphone second itu yang masih worth it lah ya. Kondisi fisiknya yang tidak ada bekas jatuh atau tergores parah ya. Terus kita lanjut. Sebelum kita beli handphonenya, ada baiknya kita coba dulu masukkan kartu SIM cardnya. Apakah kartu SIM cardnya itu terbaca di handphonenya atau tidak. Boleh cek pakai Axis, Telkomsel atau sejenisnya. Nah, kita coba dulu masukkan kartu SIM-nya, apakah kartu SIM-nya berfungsi dengan baik. Oke, sudah bisa dilihat jaringannya muncul ya. Nah, jaringannya muncul berarti bisa dibilang handphonenya kondisinya baik untuk pembacaan SIM-nya. Selanjutnya kita coba tes rekam suara. Jadi rekam suara ini fungsinya itu untuk mengecek mic. Kalau suaranya bisa terdengar berarti handphonenya mic-nya bagus. Pada saat merekam suara atau kita nelepon ke teman atau rekan kita itu terdengar bagus. Oke, baik, kita coba cek tes 1 2 3 tes 1 2 3. Oke, setelah kita rekam terus kita dengarkan apakah suaranya keluar. Kalau suaranya keluar berarti handphonenya mic-nya kondisi baik. Cek tes 1 2 3 tes 1 2 3. Oke, ini bagus, berarti mic-nya itu dalam kondisi baik. Terus kita telepon untuk mendengarkan mic di atas. Kita coba telepon 1 2 3 atau telepon teman, apakah suaranya terdengar atau tidak. Kalau suaranya terdengar berarti handphonenya kondisi baik untuk speakernya. Kita bisa dengarkan. Nah, di sini didengarkan suaranya. Kalau suaranya terdengar berarti speaker atasnya bagus. Lalu bisa juga dicek sensornya apakah baik. Nah, kalau mati dia berarti, kalau mati saya dekat gini berarti dia itu sensornya dalam kondisi baik. Lalu kita cek
kondisi layarnya semuanya apakah bisa disentuh, apakah berfungsi dengan baik, dengan cara kita tekan satu aplikasi, kita geser perlahan. Nah, kalau dia ada bagian yang tidak bisa disentuh, otomatis di sini terhenti. Nah, kalau seperti ini kan bisa dibilang semuanya dalam kondisi baik, atau bisa juga cek dengan cara nekan huruf-hurufnya semuanya kondisinya bagus, tidak lari-lari, berarti juga kondisinya baik. Oke, untuk tahap selanjutnya bisa juga kita cek wifi-nya, karena ada beberapa handphone yang wifi-nya pun tidak baik ya, walaupun kondisinya mulus. Nah, ini wifi-nya sudah keluar, berarti wifi-nya berfungsi dengan baik. Lalu kita coba dengar speaker bawah, apakah speakernya itu kondisinya masih bagus, tidak pecah atau tidak serak. Kita bisa buka YouTube, kita dengarkan. Oke, kondisinya bagus. Oke, speakernya bagus. Lalu yang tak kalah penting kita cek yaitu IMEI HP dan IMEI kotaknya itu sama, untuk meyakinkan bahwasanya handphonenya memang keadaan original, full set dengan kotaknya. Pastikan nomor seri IMEI-nya sama. Kita cek juga chargernya, kalau bisa cari handphone yang second itu yang chargernya pun masih original ya, bawaan HP agar pengisiannya optimal, cepat. Oke. Lalu yang kita cek lagi yaitu kameranya, apakah kameranya berfungsi dengan baik. Kalau dia jernih berarti kameranya bagus, depan dan belakang. Oke, baik. Bang, mana nih bang? Nggak tahu nih bang. Kartu perdana. Kartu perdana sih cuma situ perdana. Oke. Rekam juga, direkam videonya. Kalau kondisinya bagus, bisa berarti bagus. Nah, rekam juga depan. Nah, ini bagus ya berarti ya. Dalam supermarket nih. Bang, berapa giga nih bang? Pesanan bang. Oke, ini bagus ya berarti kondisinya ya. Terus sidik jarinya juga jangan lupa dicek. Sidik jarinya tambah sidik jari dan pin ya. Kita coba dulu tes. Nah, kita coba sidik jarinya. Kita mulai. Setuju. Nah, dia kalau terbaca gini itu berarti sidik jarinya kondisi baik ya. Kita tes sampai penuh. Oke, kita coba apakah berfungsi. Oke, berarti kondisi sidik jarinya itu bagus.
Sepertinya itu saja sih yang perlu dicek, dan jangan lupa juga kalau mau ngetes itu tempat casnya dicoba dulu, dipakai chargernya. Apabila dia tidak bisa untuk ngecas, bisa dipastikan ada kerusakan antara konektor casnya atau chargernya yang rusak. Sepertinya itu aja sedikit tips dari saya untuk mengecek handphone second buat teman-teman agar tidak tertipu pada saat membeli handphone second. Oke, itu tadi sedikit informasi dari saya. Semoga videonya bermanfaat, dan jangan lupa di akhir video tadi, di akhir pengecekan sebelum membeli handphonenya itu pastikan handphonenya udah dalam kondisi ke pengaturan pabrik ya, atau kesetelan pabrik, agar handphone itu fresh seperti handphone baru keluar dari toko. Oke, sekian video dari saya. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Apabila ada yang perlu ditanyakan, boleh di kolom komentar, ataupun mau ngasih kritik atau masukan, oke, silakan di komentar. Sekian dari saya videonya. Terima kasih. It's my life. Lazy. It's my life.